Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-11, yaitu Create, View, and Edit File. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada std-in, kemudian ada std-out, kemudian ada stdr, kemudian ada pengenalan Vim, kemudian yang ketiga ada konfigurasi boot order, kemudian yang keempat ada edit dengan Vim, kemudian yang kelima ada edit file dengan Nano, dan juga lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu std-in, std-out, dan stdr. Nah, apa sih itu std-in, std-out, dan stdr? Jadi std-in ini merupakan standar input. Jadi std-in adalah sesuatu yang kita masukkan atau kita inputkan pada Linux kita. Misalnya kita masukkan perintah ls atau cd atau komen-komen basic. Nah, itu masuknya ke input. Kemudian ketika memasukkan input, dia akan menampilkan std-out atau stdr. Apa sih bedanya? Jadi std-out ini adalah standar input. Misalnya ketika kita berikan perintah ls, nah kemudian setelah diproses dia akan menampilkan sebuah output yang berupa isi dari direktori yang sudah kita ls sebelumnya. Nah, kemudian kalau stdr ini adalah standar error. Misalnya kita berikan ls pada sebuah file, kemudian setelah diproses dia akan menampilkan error karena ls ini digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori. Oke, di sini teman-teman bisa buka Debian-nya, kemudian teman-teman bisa masuk ke terminal. Nah, kemudian di sini saya akan berikan input atau perintah ls, kemudian enter. Nah, di sini dia akan mengeluarkan atau menampilkan isi dari direktorinya. Jadi ls di sini sebagai inputnya, kemudian outputnya adalah isi dari direktori tersebut. Misalnya di sini saya akan membuat file. Di sini touch, kemudian tax txt, kemudian kita enter. Kemudian kita akan coba masuk ke file tersebut, yaitu cd tax.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan error ya teman-teman, karena cd ini atau perintah ini merupakan perintah untuk masuk ke sebuah direktori. Nah, ini disebut dengan stdr atau standar error. Oke, di sini saya akan mencoba menyimpan outputnya pada sebuah file. Caranya kita bisa perintahkan perintah ls lebih besar, kemudian show.txt, lalu kita enter. Nah, di sini outputnya akan tersimpan di show.txt, kemudian kita ls. Nah, oke. Di sini sudah ada file ya, sudah kita simpan pada show.txt. Teman-teman bisa berikan perintah cat show.txt, lalu kita enter. Jadi cat ini adalah perintah untuk masuk atau melihat isi dari file show.txt. Nah, di sini dia akan memunculkan output yang sudah kita simpan di show.txt ya, teman-teman. Di sini sudah ada tax.txt. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat satu direktori, yaitu tes15 dengan cara mkdir tes15, kemudian kita enter. Lalu kemudian saya akan membuat sebuah file di dalam direktori tes15 dengan cara touch tes15
tes1.txt. Kemudian kita enter. Lalu di sini saya akan coba ls tes15. Nah, di sini di dalam direktori tes15 terdapat file yaitu tes1.txt. Kemudian saya akan mencoba untuk menyimpan output dari tes15 ini di dalam sebuah file. Caranya ls tes15 slash lebih besar terus show.txt, lalu kita enter. Kemudian kita akan coba lihat cat show.txt. Nah, oke, di sini dia akan memunculkan output dari tes15. Nah, kenapa di sini ketika kita berikan perintah chat show.txt dia hanya memunculkan output dari tes15? Karena kita hanya menggunakan perintah satu tanda dari lebih. Kemudian kita coba berikan perintah ls lebih dari, kemudian show.txt, kemudian kita enter. Kemudian kita cat show.txt, lalu kita enter. Di sini dia akan memunculkan output dari ls. Jadi untuk melihat output dari sebelumnya, teman-teman bisa berikan perintah ls tes15 slash lebih dari 2 kali, kemudian show.txt, lalu kita enter. Kemudian kita chat show.txt, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya tes1.txt. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Vim ini merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit file pada Linux. Jadi misalnya teman-teman pernah membuat file berbasis teks atau txt pada Linux. Nah, teman-teman belum pernah memodifikasi atau mengedit file tersebut. Nah, dengan perintah Vim ini teman-teman bisa mengedit file berbasis teks tersebut. Oke, di sini teman-teman bisa langsung masuk ke terminal, kemudian kita berikan perintah v, kemudian kita tab. Nah, dia di sini akan memunculkan view virus vim ini. Jadi V ini merupakan model lama dari Vim. Jadi kita bisa menginstal Vim untuk mengedit file yang ada pada directory home dengan perintah apt get install Vim. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia tidak bisa ya teman-teman, karena kita tidak memiliki akses untuk menginstal pada user. Jadi kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita sudo, kemudian password, lalu kita cd/root, cd/root, enter. Oke, ketika kita sudah masuk ke root, kita bisa langsung saja menginstal Vim dengan perintah apt-min get install Vim. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita berikan y, lalu kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa enter lagi. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan ISO-nya. Di sini teman-teman bisa klik CD di
di sini, kemudian teman-teman masukkan ISO-nya yaitu Debian 12 ya. Kita lalu kita enter. Oke, di sini teman-teman tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Oke, jika proses installnya sudah selesai, teman-teman bisa berikan perintah V, kemudian tab. Nah, di sini dia Vim-nya sudah terinstall ya, teman-teman. Di sini sudah ada Vim. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Oke, di sini sebelumnya kita sudah pernah menginstal Vim ya, teman-teman. Kemudian ketika kita power off Debian servernya, kemudian kita running kembali, ini dia akan memunculkan. Nah, dia akan memunculkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ketika kita merunning kembali, dia ini akan memunculkan tampilan seperti seolah-olah kita harus melakukan install ulang. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa power off terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke setting. Lalu kita pergi ke sistem. Lalu di sini terdapat ada yang paling bawah ini ada urutan ketiga ini ada hard disk, kemudian yang kedua ada optical, kemudian ada floppy. Nah, ini yang membuat kita disuruh untuk menginstal ulang Debian-nya. Caranya teman-teman cukup memindahkan hard disk pada urutan ke-1, kemudian optical urutan kedua, kemudian jadi kita pindahkan ke hard disk ke urutan yang pertama. Nah, kemudian optical urutan yang kedua. Lalu di sini kita langsung oke. Kemudian kita running kembali ya. Nah, oke, di sini tampilannya sudah seperti biasanya ya. Kemudian kita login. Nah, di sini tampilannya sudah seperti biasa ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu edit dengan Vim. Oke, jadi sebelumnya kita sudah menginstal Vim ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung masuk ke terminal, kemudian kita ls. Nah, di sini dia ada file tax.txt. Nah, file ini kita akan gunakan untuk mempraktekkan Vim ya, teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu. Kita cat tax.txt. Nah, oke, di sini dia masih kosong ya, teman-teman. Langsung saja kita bisa berikan perintah vim tax.txt. Kemudian kita enter. Oke, di sini untuk mengeditnya teman-teman bisa masuk dulu ke mode insert dengan klik tombol I. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke mode insert. Di sini kita sudah bisa mengedit. Di sini saya coba mengisi halo 1, kemudian halo 2, kemudian halo 3. Nah, untuk cara mengesave-nya, teman-teman harus keluar terlebih dahulu dari mode insert dengan mengklik tombol ESC. Nah, di sini kita sudah keluar dari mode insert ya. Kemudian untuk mengesave-nya, teman-teman bisa berikan perintah titik 2, kemudian W dan key. Lalu kita enter. Lalu kemudian kita akan coba cek chat tax.txt. Kemudian kita enter.
Nah, oke, di sini sudah ada halo 1, halo 2, dan juga halo 3. Nah, terus gimana kalau teman-teman ingin mengedit file namun tidak ingin mengesave-nya? Kita masuk lagi ke Vim, txt, kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa masuk ke mode insert dengan klik tombol I. Kemudian di sini saya akan coba masukkan halo 4. Kemudian gimana caranya jika teman-teman ingin langsung keluar tidak mengesave? Teman-teman bisa berikan perintah. Nah, di sini teman-teman bisa berikan perintah key, kemudian kita enter. Nah, oke, di sini tidak bisa ya teman-teman karena kita harus menambahkan tanda seru. Jadi kita langsung berikan saja perintah key, kemudian tanda seru, lalu kita enter. Nah, di sini kita coba chat txt. Nah, oke, di sini ini halo 4-nya tidak ada ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu edit file dengan Nano. Oke, di sini teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian ls, kita enter. Nah, di sini saya akan mengedit file check.txt. Kita masuk ke root terlebih dahulu, kemudian kita enter password. Oke, di sini saya sudah masuk ke root. Kemudian di sini saya akan langsung mengedit file check.txt dengan perintah nano check.txt. Kemudian kita enter. Oke, di sini teman-teman bisa langsung saja mengisi dari file check.txt ini yang kalian inginkan ya. Misalnya di sini saya berikan tes 1, kemudian tes 2, kemudian tes 3. Lalu untuk cara mengesave-nya teman-teman bisa ctrl-i kemudian y, lalu kemudian kita enter. Nah, kemudian kita check.txt, kemudian kita enter. Oke, di sini sudah ada ya file dari check.txt sesuai dengan yang kita edit tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu perintah more dan less. Jadi kita akan mempelajari bagaimana perintah more dan less. Oke, di sini teman-teman bisa buka Debian-nya, kemudian masuk ke terminal. Kemudian saya akan melihat isi dari file bootlog yang dimana dia berada di var dan juga berada di log. Kita berikan perintah cat var log /boot.log. Kita enter. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman karena kita belum masuk ke root. Jadi kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian di sini 1 2 3 4 5. Enter. Lalu kita masuk ke root cd/root. Nah, oke, di sini kita bisa cek /var/log/boot. Kemudian kita enter. Nah, jika kita menggunakan perintah chat, dia ini akan menampilkan keseluruhan dari file bootlog, yang mana ini adalah informasi booting ketika kita masuk ke Debian. Lalu, bagaimana kalau kita ingin melihat tampilan awalnya saja? Teman-teman cukup mengganti cat dengan more. Ya, di sini kita ganti cat dengan more. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan tampilan awalnya saja. Untuk melihat output selanjutnya, teman-teman bisa klik spasi atau enter. Nah, apa sih bedanya? Jadi, kalau spasi ini dia menampilkan output selanjutnya atau output baru, itu satu halamannya. Kita klik spasi.
Nah, dia cuma menampilkan satu ya teman-teman. Tapi sedangkan kalau kita menggunakan enter, dia akan menampilkan satu baris saja. Kita enter. Nah, dia menampilkan satu baris saja ya teman-teman. Untuk keluar, teman-teman bisa klik tombol Q. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Nah, selain more, teman-teman juga bisa gunakan perintah less. Di sini, teman-teman bisa mengganti more dengan less. Di sini kita ganti less. Kemudian kita enter. Oke, ini sama dengan more. Untuk melihat output, teman-teman bisa klik spasi ataupun enter. Bedanya kalau spasi itu dia menampilkan satu halaman dan enter itu cuman satu baris saja. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perintah head dan tail. Jadi head ini merupakan perintah untuk melihat sisi awal dari sebuah output, sedangkan tail adalah perintah untuk melihat sisi akhir dari sebuah output. Oke, di sini teman-teman bisa buka Debian-nya, kemudian masuk ke terminal, dan di sini teman-teman bisa masuk ke show terlebih dahulu atau ke root. Kita masukkan password, kemudian cd/root. Oke, kemudian kita berikan perintah cat /var/log, kemudian boot titik log. Oke, di sini dia akan menampilkan akhir dari output. Nah, kalau teman-teman menggunakan perintah more, kita ganti di sini, kita gunakan perintah more. Kemudian kita enter. Nah, ini dia akan menampilkan sisi awal dari output. Oke, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan perintah head. Jadi kita ganti di sini, kita ganti head. Kemudian kita enter. Oke, di sini dia akan menampilkan sisi awal dari outputnya dan dia tidak bisa untuk melihat output berikutnya. Oke, di sini kalau kita gunakan perintah head, dia ini menampilkan sekitar 10 baris ya teman-teman. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Begitu juga ketika kita menggunakan perintah tail. Kita ganti di sini. Kita ganti dengan tail. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan memperlihatkan sisi akhir dari outputnya. Nah, di sini dia juga menampilkan sekitar 10 baris ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman juga bisa menentukan baris yang diinginkan. Misalnya di sini saya ingin menampilkan 5 baris saja. Teman-teman bisa berikan perintah head min n, kemudian 5/var/log/boot titik log. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan 5 baris saja sesuai yang kita inginkan. Kemudian sama halnya dengan kita menggunakan perintah style. Di sini saya akan memberikan baris yaitu 7 ya, teman-teman. Di sini kita ganti 7. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan 7 baris seperti yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.